الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار. أحمده سبحانه وتعالى على النعم تتولى كالأمطار وأشكره شكر عباده الأحياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكلم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أول كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang insya Allah juga penuh dengan karamah ini, marilah kita terus menerus berikhtiar meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas kenikmatan berupa Islam dan iman. Karena semata-mata karena kenikmatan dan karunia Allah inilah kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah di atas permukaan bumi ini. Para ulama mengatakan manatul barakati asyukru ala nikmatillah. Sesungguhnya poros keberkahan adalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala apa yang telah diberikan Allah kepada kita dengan segala keikhlasan, dengan segala ikhtiar untuk memanfaatkan kenikmatan itu untuk kemaslahatan kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini menjadi sebagaimana kelaziman setiap khatib untuk menyampaikan wasiat yang telah disampaikan Allah kepada para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sesungguhnya telah aku wasiatkan kepada nabi-nabi umat yang datang sebelum engkau dan kepada engkau hai Muhammad dan umat-umatmu, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, tetapi kalau engkau kufur, tidak mau mendekatkan dan bertakwa kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya hanya milik Allah semata. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Insyaallah ayyuhal hadir rahimakumullah, ketika kita berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, maka insyaallah mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar
memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Semoga kita termasuk golongan di antara orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam ada 5 hal yang oleh para ulama disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok yang menjadi tujuan disyariatkannya agama Islam. 5 hal pokok yang menjadikan diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul. 5 hal pokok itu adalah: 1. Hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafsi, menjaga nyawa atau jiwa; hifdzul akli, menjaga akal; hifdzul nasali, menjaga keturunan; wa hifdzul mali, dan menjaga harta. Para ulama mengatakan diturunkannya ribuan ayat yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran dan khazanah hadis Nabi semuanya menunjuk kepada 5 hal ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Kita diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, agar cahaya agama senantiasa hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Ketakwaan, keimanan tidak hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga kita investasikan dalam ucapan, perilaku, dan interaksi kita ketika kita bermasyarakat dan bersosial. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah seperti melaksanakan sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, tidak lain dan tidak bukan agar cahaya agama itu terus hidup dan terpelihara di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Maka itu adalah bagian daripada hifdzuddin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa atau jiwa. Sebagai bagian daripada hifdzun nafsi, maka kita disyariatkan oleh agama kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyibah, makanan-makanan yang halal dan juga thayyib yang baik. Karena dengan makanan-makanan itu kita menjadi kuat dan sehat. Dan sesungguhnya kekuatan dan kesehatan itu adalah modal luar biasa bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita disyariatkan ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita diperintahkan untuk berobat. Oleh karena itu pula, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan, mengantarkan kepada hilangnya nyawa, yang kita kenal dengan istilah al-qisas dalam hukum Islam. Kenapa al-qisas ini disyariatkan? Karena agar umat manusia, agar seseorang ketika dia berniat untuk mencelakakan orang lain, maka dia akan berpikir 1000 kali, karena dia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sangat berat menurut pandangan agama. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah hifdzul akli, menjaga akal.
Dalam sebuah asar disebutkan la dina liman la aqlala. Tidak ada agama, tidak diwajibkan sebuah beban agama bagi orang yang tidak berakal. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal, orang yang tidak mampu untuk berpikir, dia tidak dibebani dengan sebuah beban kewajiban agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagaimana Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melatih akal pikiran kita, sebagaimana kita melatih otot sehingga tubuh kita menjadi sehat. Akal pikiran kita juga kita latih, dan kita latih dengan ilmu pengetahuan. Maka tidak heran kalau kemudian ayat pertama kali yang turun kepada Rasulullah adalah ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan, yaitu Iqra, membaca. Dan membaca kita ketahui adalah merupakan pintu gerbang untuk menuju ilmu pengetahuan. Para ulama mengatakan sebagai bagian daripada hifdzul akli, untuk menjaga akal ini adalah kita dilarang untuk mengkonsumsi sesuatu makanan atau minuman di mana makanan dan minuman itu bisa menghilangkan terhadap akal pikiran kita. Oleh karena itu, maka segala minuman keras dengan berbagai jenisnya, ataukah narkoba dengan berbagai namanya, semuanya diharamkan karena itu adalah bagian daripada sesuatu yang merusak kepada akal. Ini adalah sesuatu yang bersifat nyata atau konkret. Begitupun sesuatu yang merusak akal yang tidak bersifat nyata atau konkret, seperti umpamanya berita-berita bohong, hoax, itu pun juga merupakan bagian yang harus kita jauhi, karena berita bohong, berita-berita hoax itu bisa mempengaruhi terhadap akal pikiran kita. Maka wajar kalau kemudian Al-Quran mengatakan ketika ada sesuatu hal, berita yang itu diragukan kebenarannya, maka Al-Quran mengatakan fatabayyanu, maka rejectlah, lakukan evaluasi, telitilah apakah benar berita itu adalah sesuatu yang benar atau sebaliknya. Ambil sesuatu yang benar dan sampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang keempat maksud saya adalah hifdun nasali, menjaga keturunan. Oleh karenanya Islam memerintahkan kita untuk disyariatkan nikah, karena nikah adalah bagian untuk menjaga keturunan. Sungguh bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang baik dan kuat ketika keturunannya adalah dihasilkan dari hasil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perzinaan dan mukaddimah-mukaddimahnya. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, karena dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan yang baik. Inilah yang keempat bagian daripada ad-daruriyatul khamsah. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, adalah hifdzul mal, menjaga harta. Islam memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ada sebuah dosa yang tidak bisa hilang karena kita melakukan sesuatu itu. Dosa ini tidak bisa hilang dengan kita melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat. Apa dosa itu?
Dosa itu adalah ketika kita mengabaikan tanggung jawab kita untuk bekerja, padahal kita mempunyai tanggung jawab orang yang harus kita hidupi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Hai manusia, bekerja keraslah engkau. Maka ketika engkau bekerja keras, famulaqi, engkau akan menemui ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelima pokok daripada disyariatkannya agama di permukaan bumi ini. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kita meninggalkan satu, meninggalkan yang lain demi melaksanakan yang lain? Tidak. Semua kelima ini harus kita jaga. Walaupun kadang-kadang ada sesuatu kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan secara bersama-sama, yaitu ketika kita dalam keadaan asrul wabah, masa pandemi, seperti beberapa saat yang lalu ketika kita ada pandemi Covid. Maka sesungguhnya yang kita awalkan, kita utamakan adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga jiwa, tanpa kemudian meninggalkan yang lainnya. Maka tetap kita mencari ilmu pengetahuan, tetapi dengan kondisi yang tidak harus bertatap muka secara langsung. Kita tetap mencari rezeki, hifdzul mal, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Inilah contoh bahwasanya kemoderatan, ketengah-tengahannya ajaran Islam sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan engkau sebagai umat wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, agar engkau menjadi teladan bagi umat yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita mampu untuk bisa melaksanakan akbar sebagaimana yang diwasiatkan oleh para ulama, yaitu untuk menjaga ad-daruriyatul khamsah ini sebagai bagian kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah di atas permukaan bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa'lamu anna Allaha qad amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bil qudsi wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولا